Sobat Inspirasi, sekarang aku lagi ada di Gor Pertamina Simpruk, Jakarta Selatan. Hari ini lagi ada pertandingan olahraga yang baru, unik, dan juga karya anak bangsa. Kalian penasaran olahraga apa? Atau mungkin ada yang udah bisa tebak olahraga apa? Yuk ikutin aku terus! Nah, sahabat Inspirasi, sekarang aku mau ngobrol-ngobrol dulu sama Community and Event Manager dari Fullball Indonesia. Halo Kak. Halo. Dengan siapa Kak? Aku Raihan. Kak Raihan, oke. Tadi aku udah nonton sekilas nih tentang Fullball. Kalau boleh diceritain itu olahraga apa sih Kak? Oke, Fullball ini sebenarnya olahraga yang memang diciptakan di Indonesia. Foundernya sendiri memang orang Indonesia gitu ya, dan sebenarnya gamenya sendiri ini cuma menggabungkan dari dua olahraga yang paling terkenal lah ya. Kalau di teman-teman semua pasti tahu futsal sama basket, nah itu infuse together gitu ya, digabungin. Terus kita buat rules-nya, kita buat area-area di lapangannya gimana biar gamenya bakal works gitu, bisa dimainin gitu. Dan ya udah jadinya Fullball. Karena bisa pakai tangan dari basket, terus bisa pakai kaki gitu dari futsal gitu ya, kita sebutnya ya full body ball gitu, jadi full ball gitu. Oh gitu, jadi karya anak bangsa nih ya, karya anak bangsa. Nah kalau boleh tahu nih, awal mulanya apa sih yang menginspirasi sampai akhirnya yaudah deh kayaknya bikin full ball aja deh gitu? Sebenarnya itu sama si founder ya. Oh iya, oke. Si founder ada namanya Mas Rizky Arif Dwi Prakoso. Oke. Mungkin waktu itu Mas Rizky terinspirasinya, kalau aku nggak salah ya dari ceritanya, karena dia ngelihat dokumenter FIFA waktu itu, kayak how game sepak bola ini akhirnya jadi besar gitu. Terus dia interested buat kayak gimana ya cara kayak buat olahraga seru gitu. Terus ya mulailah kita kayak bikin semacam R&D gitu lah, R&D di kertas, kayak possible gak sih itu gamenya kalau dibuat gitu. Terus game yang most entertaining to watch tuh apa? Ya kalau nggak bola, basket gitu. Ya udah dua most entertaining itu yang digabungin gitu. Jadi inspirasinya sih ya dari situ ya, lebih kepengen tahu cara euforianya nih pas mengembangkan olahraga baru tuh kayak gimana. Oke. Nah terus kalau untuk alat-alatnya sendiri nih, apa sama kayak basket dan futsal atau gimana? Kita buat sendiri sih. Jadi untuk memainkan Fullball ini kita yang penting punya 3 hal aja sih. Satu, kita ada gawangnya tapi gawang futsal aja, ukurannya sama kayak futsal. Terus kita butuh ada target. Kalau target itu yang ditaruh di atas gawang. Oh yang apa yang bulat gitu ya? Ada tiang terus bulat di ujungnya. Sama kita harus ada bolanya kita. Oke, oh bolanya khusus juga ya? Bolanya khusus. Jadi untuk target dan juga bola sih ini kita memang bikin sendiri. Kita desain sendiri, tapi ya juga masih sembari berjalan juga bisa, kita masih develop juga gitu ya. Tapi kalau untuk bola sih udah oke ya. Tinggal efisiensi targetnya aja nih. Oh gitu. Oke, tadi juga aku ngeliat beberapa kali kayak ada pelanggarannya gitu. Itu boleh apa? Pelanggaran apa aja tuh? Ya, jadi gamenya sih sebenarnya kalau untuk adaptasi dari basketnya, itu kita ambil dari basket dribble-nya. Dribble, passing, scoring juga, gitu. Tapi ada batasannya ya. Jadi kalau untuk dribble tuh kayak basket juga, kalau di basket ada double violation, terus ada travel violation, ada jump ball gitu. Itu sama gitu. Terus tapi kalau untuk hukum lapangannya, itu kita ikutinnya futsal. Jadi kalau di basket ada back ball, kalau di futsal tuh nggak ada. Jadi kita boleh juga oper ke belakang gitu.
Terus penggunaan kaki di mana? Nah, kaki di sini dipakai untuk ngecetak poin sama untuk ngeblok lawan gitu. Misalnya ada yang nge-shoot juga ke gawang. Nah, basically sih untuk poinnya itu ada 3 macam. Kita bisa poin pakai tangan, bisa pakai kaki. Nah, kalau pakai tangan nih kita cuma boleh ke targetnya doang yang ada di atas gawang. Kalau pakai kaki, kita bisa ke gawang atau ke target dan poinnya tuh beda. Oh gitu. Nah, kan kalau misalnya kalau di futsal itu kan kayak ada kipernya, terus ada kayak striker kayak gitu-gitu. Nah, kalau di football sendiri ada nama-namanya nggak? Iya, kita buat nama-namanya sendiri. Oh, ada nama Sebenarnya khusus. Kalau mainnya kan sama ya 5 lawan 5. Yang membedakan itu ada selain field player, pemain lapangan, ada satu hustler kita sebutnya. Hustler ini tuh kiper sebenarnya kalau di futsal. Kiper, oke. Cuma kenapa kita sebut hustler? Karena dia tanggung jawabnya nggak cuma defend di gawang, tapi dia juga bisa keluar bantu outfit playernya buat main. Oh gitu, oh bisa maju juga jadinya, bisa Jadi- ngegolin juga tuh. Bener, boleh poin juga. Jadi dan dia ini punya area sendiri. Kalau dilihat di depan gawang kan ada area red zone. Oke, oke. Yang di dalam red zone ini cuma boleh hustler doang. Oh gitu. Nah, termasuk teman-teman yang defense nggak boleh nginjek. Pemain yang offense juga batasan akhir adalah di situ. Oh walaupun temennya sendiri itu yang nginjek di gawang itu juga, oh nggak boleh juga. Jadi cuma hustler only gitu. Jadi si hustler ini yang paling membedakan sih dari role yang lain adalah si hustler ya. Dia paling luas untuk jangkauan lapangannya. Makanya kita sebut hustler, si pekerja keras gitu. Si Karena pekerja dia keras. offense bantu juga, defense juga bertanggung jawab gitu sih. Nah kalau untuk penggemarnya sendiri nih, kayaknya tadi juga kan kayak euforianya banyak banget ya. Nah kalau untuk penggemarnya sendiri di Indonesia tuh udah berapa banyak sih? Kalau di Indonesia sendiri sih active player kalau udah spread di 12 kota ya. Maksudnya kita udah sempat sosialisasikan juga, bangun komunitasnya juga gitu di kota-kota lain gitu. Untuk pemainnya sendiri sih kalau by numbers roughly around 3.000 sampai 4.000 pemain itu udah ada. Lumayan banyak ya? Iya udah lumayan, tapi itu digabung dari kota-kota itu semua ya. Udah ada 12 kota berarti? 12 kota sih. yang Nah udah- itu di Indonesia aja, kalau untuk di luar negeri, Di luar negeri kita ada di Taiwan. oh udah ada di Taiwan. Udah banyak juga pemain di sana? Udah banyak pemain Taiwan, udah ada komunitasnya juga di Taiwan. Kita berangkatnya memang komunitas dulu sih ya gitu. Tapi kemarin kita udah sempat berhasil bikin satu exhibition match gitu. Timnas Indonesia lawan timnas di Taiwan gitu. Oh gitu, udah ada timnasnya ternyata Iya, ya? udah. Jadi kayak kita buat aja gitu match exhibition, kayak pengen tahu cara mainnya anak-anak Taiwan. Mereka kan juga unik ya. Iya, iya. Kalau kita ngegabunginnya ya pemain futsal sama basket. Ternyata kalau Taiwan kemarin mereka ada yang ngebawa anak voli juga. Oh iya, menarik. Nah ini masih ada pertandingan lagi? Nah, iya kalau yang ini kita lagi event turnamen SMA. Oke. Kita ada tiga main event sih kalau untuk SMA. Kita juga fokus ke SMA. Kenapa? Karena kita mau fokus ke youth biar sekalian dia bisa bawa ke level kampus atau kalau memang kita align, kita resmi, kita udah ada percetakan atlet dari sini. Oh gitu, jadi biar lebih luas lagi ya ini jangkauannya, oh gitu. Kalau yang sekarang ini namanya major turnamen. Major turnamen, oke. Ini mid levelnya dari turnamen SMA kita. Terus kalau rutin setiap bulannya kita ada minor league, itu cuma 4 sekolah, mereka main liga gitu ya. Terus kalau major turnamen ini kita double elimination dari 8 sekolah, terus nanti ada acara tahunannya namanya Awakening Day. Awakening Itu yang Day, paling oke. Nah terus kalau misalnya aku nih, misalnya mau ikutan kan aku udah nggak sekolah sih, maksudnya udah lulus atau untuk umum deh gitu, pengen tahu atau pengen nyoba untuk olahraga futsal sendiri itu gimana sih? Boleh banget, karena kita bisa main bareng komunitas di Jakarta. Kalau di Jakarta, kalau di Surabaya, ya komunitas Surabaya gitu ya. Tinggal reach out aja lewat Instagram komunitas masing-masing sih. Oh gitu, Instagram dari komunitas masing-masing itu per kota berarti ya? Per kota. Gitu, oke. Official Football juga suka ada kok, bisa DM juga kalau mau main. Oke, mungkin terima kasih banyak informasinya, seru banget. Kayaknya aku mau lanjut nonton lagi. Terima kasih Mas Oke, Ryan, sampai ketemu lagi. Sukses terus buat Fullball Indonesia ya. Makasih Mas. Nah, tadi kita udah nonton pertandingannya dan gak lengkap banget nih kalau misalnya kita nggak nanya-nanya langsung ke pemainnya. Nah, sekarang aku udah ada 2 orang nih, kita langsung tanyain. Halo Kak, namanya siapa? Nama saya Dimas dari SMK 45. Saya Muhammad Iflam Aji dari SMK 45 Jakarta. Oke. Boleh tahu nggak kenapa akhirnya kakak milih fullball nih untuk jadi olahraga yang dipilih? Karena fullball tuh kolaborasi sih Kak, dari basket sama futsal, jadi kayak seru aja buat
pengalaman baru. Kan kalau basket dribbling, terus kalau futsal nendang. Kalau kan fullball gabungan jadi kayak beda aja. Sama, tapi sama aja. Sama aja. Oke. Nah, tadi gimana nih pertandingannya, menang, kalah? Buat pertandingan pertama menang, alhamdulillah menang. Terus pertandingan kedua kalah tapi nggak kalah jauh sih, skora beda 1 poin doang. Halo Kak, namanya siapa? Nama saya Muas. Mas, dari mana nih? Saya dari SMA 65 Jakarta. SMA 65 Jakarta. Ini udah berapa lama nih main fullball? Udah sekitar 5 bulanan main football. Udah sekitar 5 bulanan. Dan ini pertandingan yang keberapa nih? Ini pertandingan yang ketiga. Pertandingan ketiga. Kesan pesannya kalau main fullball ini apa sih? Seru sih karena banyak juga yang main. Terus mungkin kita beradaptasi karena kita anak basket jadi harus beradaptasi sama peraturan yang baru gitu aja. Oke, terus kesulitannya apa kalau untuk permainan fullball sendiri? Paling mungkin beradaptasi sama tendangan kali ya. Kita kan biasanya pakai tangan ya, nggak pakai kaki. Terus sama peraturan-peraturan, paling itu doang. Gitu. Oke, mungkin kesan-kesan pesannya nih buat teman-teman yang belum nyoba fullball di rumah sana apa? Untuk teman-teman yang belum pernah nyoba fullball, mending coba fullball sekarang sih karena kayak seru banget ya kan. Apalagi buat anak-anak basket boleh juga join fullball, anak futsal juga boleh karena teman-teman kita udah banyak banget yang main fullball dari anak basket atau anak futsal gitu. Oke, terima kasih banyak kamu A. Sampai ketemu lagi, sukses terus ya. Dadah. Halo, dengan Kak siapa? Davi, Kak Davi dari sekolah mana Kak? SMK 6. SMK 6 Jakarta. Oke, Kak Davi, kenapa sih akhirnya milih fullball untuk olahraganya? Pengen nyoba aja sih, nyoba hal baru. Ini kan olahraga baru juga kan ya. Jadi pengen nyobain gitu. Pengen nyobain aja awalnya, tapi akhirnya tertarik. Ya tertarik main terus gitu. Oke, udah berapa lama nih ikut olahraga fullball? 3 kali sih sejauh ini. Oh, udah 3 kali pertandingan. Dari bulan Juli kayaknya. Oh, Juni tahun ini baru berarti ya. Oke. Kenapa sih akhirnya milih fullball, Kak? Awalnya sih diajak temen buat ikut lomba fullball ya. Kesulitannya sendiri apa? Ya cari cara dribble itu. Kan soalnya kan bukan basic basket. Awalnya kan basic futsal kayak ribet gitu dribble ya. Oke. Mungkin pesan-pesannya buat teman-teman yang belum ikut fullball apa? Harus cobain sih, ini lumayan seru juga. Oke, terima kasih Kak Davi. Sampai ketemu lagi, sukses selalu ya. Nah, seru banget kan olahraga fullball ini. Jadi selain seluruh badan bergerak, jadi bikin lebih sehat juga karena full body ball namanya. Tadi sebutannya full body ball. Jadi kita juga harus bangga karena olahraga ini itu olahraga karya anak bangsa. Dan permainan ini juga satu timnya itu dimainkan oleh 5 orang. Jadi cocok banget buat sahabat inspirasi yang mau main di rumah. Bisa main di lapangan futsal ataupun di lapangan basket. Dan ini salah satu bolanya. Dan kita masih ada di dalam permainan juga. Jadi buat sahabat inspirasi, sampai ketemu di inspirasi olahraga selanjutnya. Dadah, salam inspirasi.